Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Lexo, apa kabar? Selamat pagi Kak Wulan. Kabar baik. Adik-adik di rumah, apa kabar? Baik semua kan? Ya, pasti semuanya baik-baik ya. Lexo, hari ini kita rencananya mau ngapain sih sama adik-adik semua? Lexo tahu nggak? Biasanya sih kalau hari Minggu kayak gini, kita dengerin cerita Kak Wulan, beribadah meskipun di rumah aja. Oh iya, bener banget kamu Lexo. Sekarang waktunya kita beribadah. Adik-adik di rumah gimana? Udah pada siap belum beribadah bersama-sama? Sudah ya? Udah. Sebelum mulai Lexo, gimana kalau kita bernyanyi dan menari bersama-sama? Mau Kak. Ayo, yuk. Nyanyi lagu apa Kak Wulan? Nyanyi lagu apa ya? Lexo, kamu ada ide nggak? Lagu apa ya yang bisa bikin tambah semangat gitu? Supaya adik-adik di rumah juga ikutan semangat, Lexo. Lagu Saya Bergirang. Ya Kak, ada lagunya kan? Saya bergirang gitu. Bener banget. Kakak suka banget tuh lagu itu. Lagunya seru karena kita bisa lakukan berbagai macam gerakan. Adik-adik di rumah juga tahu kan gerakannya. Lexo udah hafal belum gerakannya kayak gimana? Yuk sama-sama yuk ajak adik-adik di rumah untuk bergerak bersama-sama. Aku ngikutin Kak Wulan ya. Oke, tapi adik-adik di rumah juga ikut gerak sama Kakak Wulan ya. Kita bernyanyi dan bergerak bersama-sama. Oke, yuk adik-adik semuanya kita nyanyi bareng-bareng. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Lexo, suara kamu bagus banget deh. Kakak suka banget deh dengernya. Thank you Kak Wulan. Aku kan tiap hari latihan nyanyi sama Kaiko. Hebat. Lexo, ini waktunya kita dengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Lexo udah siap belum? Udah. Adik-adik di rumah udah siap belum dengerin firman Tuhan? Yang bawain firman Tuhan siapa, Kak Wulan? Oh, yang akan bawain firman Tuhan kali ini namanya Om Hari. Lexo kenal nggak? Adik-adik kenal nggak? Om Hari. Kenal Kak Wulan. Tapi kalau aku manggilnya Opa Hari. Oh iya bener-bener. Opa Hari. Bener adik-adik. Opa Hari yang akan bawain firman Tuhan hari ini. Gimana kalau Lexo, Kakak Wulan, dan adik-adik di rumah panggil Opa Hari yang kenceng sekali. Kita nggak doa dulu, Kak. Oh iya, lupa. Bener-bener. Untung aja Lexo ingetin. Ya udah, kalau gitu kita doa dulu ya. Lexo, lipat tangannya ya. Oke, adik-adik di rumah juga lipat tangannya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan dan dapat mengerti firman Tuhan hari ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, yuk kita panggil Pak Hari. 1, 2, 3 ya. Lexo sama Kakak Wulan ya. Kita panggil yang kenceng sekali sama adik-adik di rumah juga. Ya. Oh, Pak Hari. Selamat hari Minggu, adik-adik. Kita akan cerita mengenai Petrus dan Yohanes. Petrus sejak awal ketemu Yesus, Yesus bilang, ikutlah aku. Petrus ikut, terus ikut Tuhan Yesus. Setelah mati, dibangkitkan. Petrus menangkap ikan di Danau Tiberias, di pantainya, ketemu Yesus lagi. Yesus bilang, ikutlah aku. Tidak pernah gagal dia ikut Yesus. Sampai dia mati, dia terus ikut Yesus. Kita juga ingat nyanyiannya, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Begitu. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Siapa yang mau ikut Yesus sampai selama-lamanya? Karena apa? Karena ada kehadiran Allah, ada God Almighty, Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi kita dari kecelakaan, dari penyakit, dari yang jahat, dari si jahat. Nah, kita lihat sekarang Yohanes. Yohanes, dia tulis di dalam bukunya bahwa dia adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Loh, apa yang lain tidak dikasih? Ya, maksudnya dia lebih dekat, lebih dikasih. Dia sampai serius membuat tulisan bukunya, buku Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, buku Wahyu. Dia yang tulis. Dia yang bersandar di dada Yesus. Dia bertanya pada Yesus, siapakah dia yang berkhianat kepada guru? Yesus bilang, dia yang mencelupkan roti yang pertama bersama-sama dengan aku. Yohanes tahu bahwa yang berkhianat itu adalah Yudas. Roh Kudus sudah turun pada hari Pentakosta. Ya, murid-murid tidak ada yang takut. Tidak takut bersaksi, berani bersaksi, berani memberitakan Injil. Nah, Petrus menyembuhkan pengemis yang lumpuh ini di gerbang, dibuka gerbang Bait Allah. Tiap-tiap hari dia ada di situ. Disembuhkan, dia bisa jalan, bisa lompat, walking and leaping and praising God. Ya. Waktu dia sesudah itu ketemu imam kepala pengawal Bait Allah, orang Saduki, panggil dia, ayo kamar. Kenapa menyebutkan dalam nama Yesus? Karena dia sudah mati. Orang Saduki itu adalah orang yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Petrus dan Yohanes ditangkap. Ya. Esoknya pemimpin Yahudi, orang tua-tua, ahli Taurat, Imam Kayafas, Imam Hanas, Imam Yohanes, Imam Alexander, semua imam-imam turut situ berundi. Mau diapain ini? Larang saja, gak boleh menyebut nama Yesus. Kemudian dipanggil Petrus dan Yohanes. Dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan orang sakit itu? Petrus bilang, dengan kuasa Yesus, orang Nazaret yang telah engkau salibkan, tapi dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam nama Yesus, kata Petrus dengan berani. Ya. Kenapa Petrus berani? Karena ada Roh Kudus di dalamnya, ada Roh Tuhan, ya, ada kuasa Tuhan, ya, tidak takut lagi. Ya.
mereka tidak bisa buat apa-apa orang Yahudi itu ya. Mereka setelah berunding ya, begini saja, suruh dia keluar. Petrus Yohanes suruh keluar. Kita berunding. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Kita larang keras, ya. Kita ancam, tidak boleh menyebut lagi nama Yesus, berbicara lagi dengan siapapun dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Setelah keduanya disuruh masuk, diperintahkan sama sekali tidak boleh bicara dalam nama Yesus. Tapi Petrus, mana bisa? Aku lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia tidak mau, dia tidak takut. Ya, sebab orang yang disembuhkan juga si pengemis itu ada di situ mengikuti terus. Umurnya udah 40 tahun dan ada 5.000 orang yang percaya dan dibaptis. Ya. Jadi mereka takut, akhirnya dibebaskan. Petrus, Yohanes pergi ke murid-murid yang lain, pada banyak orang di situ. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa bersama. Ya, nah diberikan hikmat, maksudnya diberikan Roh Kudus, Roh hikmat, sehingga ada keberanian di dalam hidup kita. Para murid Yesus dapat Roh Kudus pada hari Pentakosta. Mereka berani, mereka tidak takut untuk memberitakan Injil. Sama seperti kita orang percaya diberi Roh Kudus sehingga tidak takut kepada yang jahat, pada si jahat, pada COVID-19. Namun kita harus taat kepada pemerintah. Pemerintah adalah pemerintah yang ditunjuk oleh Tuhan, disetujui oleh Tuhan, ya, dan pemerintah diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus taat pada pemerintah yang disetujui oleh Tuhan. Ayat hafalnya Efesus 3 ayat 12a saja. Di dalam Kristus kita beroleh keberanian. Di dalam Kristus kita beroleh keberanian. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, ada Tuhan, ada God Almighty, ada perlindungan Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kuasa melindungi kita. Kita disertai oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Stay home, stay healthy, stay safe, stay strong, stay calm, stay clean. Puji Tuhan ya. Nah, adik-adik, Lexo tadi udah dengerin kan ceritanya dari Opa Hari. Seru ya ceritanya, Lexo? Iya. Nah, dari cerita Opa Hari tadi, Opa Hari bilang bahwa kita jangan takut untuk menceritakan kebenaran. Adik-adik juga begitu. Lexo juga begitu ya? Iya, Kak Wulan. Lexo juga mau cerita tentang Tuhan Yesus, cerita tentang kebenaran. Karena Lexo udah punya Roh Kudus juga. Seperti adik-adik ada Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita nggak perlu takut. Ya kan, Kak Wulan? Bener banget, Lexo. Kita semua, masing-masing dari kita memiliki Roh Kudus. Jadi jangan takut. Nah, Lexo, kalau begitu, sekian dulu cerita hari ini. Adik-adik semua, sekian dulu cerita hari ini. Dan minggu depan, kita akan bertemu lagi, mendengarkan cerita yang baru. Ya kan, Lexo? Iya. Sampai ketemu minggu depan, adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.